saudara mungkin memiliki akan satu hal yang saudara sama-sama untuk hidupi bersama. Maka saudara, pada hari ini saya mengambil satu tema, yaitu right or almost right. Saya ingin bertanya kepada satu hal, right or almost right, benar atau hampir benar? Apa jadinya jika kita tidak hidup benar? Dan apa jadinya jika kita hidup dengan hampir benar? Saudara bisa membedakan apa arti benar dan apa arti hampir benar? Saudara bisa membedakan apa arti benar, apa arti hampir benar? Saudara, apa jadinya jika sesuatu yang harusnya benar tapi akhirnya menjadi sesuatu yang hampir benar? Apakah hampir benar akan mengeluarkan side effect? Apakah hampir benar akan merubah akan realita yang seharusnya ada di saat kebenaran diberitakan? Pada saat ada satu orang mengasihi seorang wanita, lalu akhirnya dia berkata, misalnya namanya Santi, gitu ya, Santi, I love you. Lalu akhirnya siapa namanya? Mungkin ada yang namanya Santo berkata apa? I love you too. Dan akhirnya pada saat Santo berkata, I love you with all my heart, lalu akhirnya Santi berkata, I love you too with all my heart. Dan akhirnya langsung si Santo mengeluarkan akan satu cincin dari kantongnya dan berkata, apa? Will you marry me? Maukah kau menikah denganku? Lalu akhirnya yang wanita berkata apa? Dengan mata berkaca-kaca, lalu dia berkata, I do, yes, yes I do. Akhirnya pernikahan dimulai, akhirnya sebar akan satu undangan, dan akhirnya banyak orang datang. Tapi ada beberapa orang juga mereka ingin datang, tapi mereka tidak bisa datang. Lalu akhirnya di satu zaman di saat Santi dan Santo itu hidup, itu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang, kalau misalnya memberikan informasi, itu bisa langsung, mungkin apa? Langsung WhatsApp, atau mungkin pakai FaceTime, atau mungkin pakai apa yang namanya, satu BBM, atau dengan dan sebagainya, saudara lebih tahu. Lalu pada saat itu, di zaman Santo dan Santi, tidak ada semuanya itu. Cuma ada telegram. Maka akhirnya, telegram dikirimkan kepada Santi dan Santo. Lalu muncullah sebuah telegram yang berisi demikian. Kami sangat bahagia mendengar kalian berdua bersatu di dalam rumah Tuhan. Kami berdoa supaya kamu dapat berbahagia sampai selama-lamanya. Lalu diberikan satu ayat, 1 Yohanes 4 ayat 18 yang berisi demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Indah ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih sempurna melenyapkan ketakutan, karena ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Maka kasih justru menghancurkan apa arti sebuah ketakutan. Wah, satu ayat yang begitu indah diberikan. Dan pada saat ayat itu diberikan kepada tukang telegramnya, telegramnya menuliskan hal yang sama seperti yang diucapkan oleh temannya yang tidak bisa hadir sebelum. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Pada saat telegram itu dituliskan, di situ hanya kurang satu hal. Seharusnya ayatnya yaitu 1 Yohanes 4 ayat 18, bukan? Lalu akhirnya 1 Yohanesnya hilang. Jadi cuma ada Yohanes 4 ayat 18. Dan saudara tahu apa yang akan terjadi? Side effect apa yang akan terjadi? 4 ayat 18 berkata, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dan dalam hal ini engkau berkata benar. Coba saudara lihat, pada saat dia memberikan satu selamat, kata selamat, lalu dengan berkata dengan right, bahwa apa? Aku memberikan satu ayat bahwa kasih akan melenyapkan ketakutan.
tetapi hanya karena kurang satu, itu adalah 1 Yohanes. Akhirnya yang terkirim adalah Yohanes 4:18. Akhirnya muncullah sebuah side effect. Hanya karena satu, almost right, tapi di dalam almost right cuma cair dia cuma beda dikit doang kok, caputo lah, ya istilahnya begitu kan? Cuma beda sedikit, tapi beda sedikit memberikan implikasi yang berbeda. Sebab engkau sudah punya 5 suami. Ayat yang dipakai sama-sama pakai firman Tuhan, sama-sama buka ayat, sama-sama memberikan akan satu statement. Tapi pada saat kita tidak memberikan dengan uprightly, dengan apa yang seharusnya, maka kata-kata yang kamu kirimkan melalui Telegram tidak akan bikin pasangan Santo dan Santi itu akan apa? Bersyukur. Karena apa? Dia memberikan kekuatan bahwa kasih melenyapkan ketakutan. Malah memberikan sebuah pertanyaan, lu niat ngasih gua ayat atau kagak? Kamu niat memberikan selamat atau tidak? Kok kamu malah mengatakan kamu sudah punya 5 suami dan yang ini betul-betul bukan suamimu? Lalu apakah harus nikah atau tidak? Saudara, maka pada saat kita melihat di sini, right or almost right, apakah benar atau hampir benar? Maka saudara, di dalam hidup saudara, apakah saudara memilih hidup dengan benar atau saudara memilih hidup dengan hampir benar? Jika saudara hanya memilih pokoknya hidup baik saja cukup, mungkin hampir benar di dalam hidup kamu, tapi kamu pada saat menjalani hidup, kamu belum benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran yang sejati. Maka hari ini pada saat saya mengambil tema right of or almost right, di sini saya sedang akan men-sharingkan akan satu hal, bagaimana kita memandang kekristenan, khususnya di dalam kita berada di dalam negara ini. Maka sebelumnya hari ini saya akan masuk di dalam satu introduksi. Tolong ada. Hari ini kita akan masuk di dalam hal yang pertama, yaitu hari ini kita akan melihat apa sih yang kita imani di dalam kekristenan kita. What is the basic of Christian theology? Christianity. Apa yang menjadi pengertian kebenaran yang ada di dalam diri orang-orang Kristen pada hari ini. Maka saudara, pada saat kita melihat di dalam teologi reform, kita mempercayai bahwa apa? Bahwa kita bukan percaya kepada sesuatu yang kosong, tetapi kita percaya kepada Tuhan, dan kita bisa percaya kepada Tuhan karena Tuhan sendiri yang berinisiatif memberikan akan satu pengetahuan, memberikan akan satu keyakinan, dan memberikan akan satu kesaksian bagaimana setiap kita dapat tahu apa arti sebuah Christianity, apa arti sebuah kekristenan, apa arti sebuah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Maka di dalam teologi reform kita tahu bahwa kita berada di dalam ciptaan Tuhan, di mana kita tahu Tuhan adalah pencipta kita, dan kita dapat menemukan bahwa diri kita adalah ciptaan Dia. Maka Allah adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaan Tuhan. Ini bisa kita tahu dari mana? Maka kita bisa tahu bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaan dari Tuhan, yaitu tidak lepas dari firman Tuhan. Maka firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita dapat melihat bahwa Allah adalah pencipta kita. Dan melalui firman Tuhan kita juga dapat melihat bagaimana saudara dan saya diciptakan dengan sangat-sangat perfect, sangat-sangat sempurna, sangat-sangat baik, tapi akhirnya saudara fallen into sin. Akhirnya saudara jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya saudara kehilangan kemuliaan Allah, dan akhirnya saudara tidak bisa lagi melakukan hal yang suci di dalam hidupmu. Akhirnya saudara
Di dalam fall, akhirnya kita tahu bahwa apa? Bahwa kita sudah mengalami total depravity. Total depravity yaitu kita rusak secara total, di mana kita sudah tidak bisa lagi memuliakan Tuhan, kita tidak bisa melakukan kesucian, kita tidak bisa melakukan kekudusan, kita tidak bisa melakukan kebenaran, karena kita sudah fallen into sin. Kita sudah jatuh ke dalam dosa. Dan hal yang jatuh di dalam diri manusia adalah secara pikiran, secara hati, secara kelakuan. Sudah tidak bisa lagi melakukan kebenaran yang sejati, tidak bisa lagi melakukan kekudusan yang sejati, tidak bisa lagi melakukan hal yang benar di dalam hidup. Maka saudara, manusia tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang kudus. Maka tidak berhak manusia berkata bahwa I am the good man, I am the good person, lalu mengatakan bahwa I'm the true man, lalu bisa mengatakan bahwa I'm the religious man. Tidak cukup semuanya itu. Kenapa? Karena manusia semuanya berada dalam one condition, yaitu mereka sudah fallen into sin. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa, dan mereka tidak mungkin dapat melakukan kekudusan, melakukan kesucian, melakukan kebenaran di dalam hidup mereka. Maka pada saat kita jika hanya stop sampai di sini, maka manusia tidak memiliki pengharapan apa-apa. Jika hanya stop sampai manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tidak mungkin dapat apa? Dapat memiliki satu hal di mana mereka diselamatkan. Pasti mereka akan masuk di dalam neraka, dan mereka tidak mungkin memperoleh satu kesempatan lagi. Mereka akan dihukum secara kekal. Tetapi saudara, di dalam kekristenan, di dalam firman Tuhan, akhirnya kita juga melihat bahwa Tuhan yang mencipta dan Tuhan yang sudah menciptakan manusia menurut gambaran rupa Tuhan. Dan meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan memberikan akan satu solusi bagi setiap orang berdosa, yaitu apa? Manusia ditebus dosanya. Dan manusia ditebus bukan oleh manusia, tapi manusia ditebus oleh Allah sendiri melalui rencananya, melalui Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus menjadi satu-satunya jawaban bagi setiap orang yang berdosa untuk dapat kembali melakukan kebenaran, melakukan kesucian, melakukan kekudusan, melakukan kebenaran di dalam Kristus. Maka hanya di dalam Kristus mereka dapat mengalami redemption. Karena hanya satu-satunya Redeemer, the one and only Redeemer, itu adalah berada di dalam diri Allah sendiri. Maka di dalam begitu banyak kepercayaan, di dalam begitu banyak agama-agama, kita melihat tidak ada satupun yang menjadi seseorang penebus yang berani untuk menebus dosa manusia. Maka satu-satunya pendiri agama yang mau turun ke dalam dunia, yang mau berkorban, dan yang mau mati menebus dosa, cuma satu, yaitu Jesus Christ, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Dan dari firman Tuhan juga, kita juga akhirnya tahu bahwa hanya di dalam Kristus saya ditebus, dan hanya di dalam Kristus saya mengalami pengudusan di dalamnya. Saya dapat menjalani hidup suci di dalam Kristus. Maka firman Tuhan mengingatkan saya bagaimana saya seharusnya hidup, bagaimana saya seharusnya berpikir, bagaimana saya harusnya merasakan, dan bagaimana saya seharusnya melakukan. Semuanya itu di dalam Kristus. Kita belajar untuk hidup di dalam kesucian. Meskipun kita bukan orang yang suci, meskipun kita adalah orang berdosa, tapi kita hidup dituntun oleh firman Tuhan untuk kita dapat hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Kita hidup lebih suci di hadapan Tuhan dan sebagainya. Sampai kapan? Sampai melalui firman Tuhan kita tahu sampai di saat akhir zaman tiba, saudara akan mengalami glorification, atau saudara dimuliakan dan saudara menerima akan surga, bukan menerima neraka, menerima tempat tahta Tuhan yang ada di Kalik Maha Tinggi,
bukan di alam maut dan bukan di lautan api, tempat murka Tuhan dan tempat dosa yang bebas itu berada. Maka saudara dimuliakan, dan saudara dimuliakan di dalam kemuliaannya, dan saudara menikmati surga. Maka saudara, ini adalah sebuah pengertian doktrin yang secara basic saya sharingkan, di mana ini adalah the basic of doctrine yang sungguh-sungguh harus jelas. Siapakah yang mencipta, siapakah yang berdosa, siapakah yang menebus, siapakah yang menguduskan dan dikuduskan, dan siapakah yang dipermuliakan dan siapakah yang mengalami kemuliaan. Itu harus jelas semua di dalam kekristenan. Jika kita di orang Kristen, pokoknya percaya kan selesai, daripada belajar akan doktrin, daripada belajar pengajaran, melelahkan pikiran, melelahkan badan, dan juga melelahkan akan setiap apa yang menjadi kemauan dan sebagainya, saudara. Tetapi saudara, orang Kristen harus dididik untuk apa? Untuk bagaimana mereka. Dari mana saya tahu creation? Dari mana saya tahu fall? Dari mana saya tahu redemption? Dari mana saya tahu consummation? Dan dari mana saya tahu tentang glorification? Saya tahu semuanya ini dari firman Tuhan. Maka jika manusia hanya hidup dari roti saja, tapi tidak hidup dari firman Tuhan, maka mereka tidak mungkin dapat hidup dengan sejati, dapat hidup benar, dapat hidup suci, dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka firman menjadi penentu dari segala hal. Firman menjadi penentu bagaimana saudara berpikir dan bagaimana saudara merasa dan bagaimana saudara melakukan segala sesuatu di dalam hidup saudara. Maka firman Tuhan ini adalah sebuah hal yang paling hakiki. Jika Tuhan tidak berfirman, apa jadinya hidup manusia? Jika Tuhan tidak memberikan akan satu hal di mana kita diberikan direction oleh Tuhan, saudara tidak mungkin dapat tahu kemana engkau akan pergi. Jika tidak ada tiang awan dan tiang api Tuhan, bangsa Israel juga tidak akan tahu kemana kami harus menjalani hidup kami. Maka saudara, bahasa kita melihat firman Tuhan ini adalah satu hal yang paling hakiki di dalam Kristen. Maka jika saudara orang Kristen tidak suka dengan firman Tuhan, maka saudara adalah orang yang paling kasihan di dalam hidup ini. Saudara, firman Tuhan, pada saat Tuhan berfirman, tidak selalu mengenakan telinga. Padahal pada saat Tuhan berfirman, kita dikritik habis-habisan. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, mungkin kita diberikan pengetahuan. Dan mungkin pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita dihibur karena kita sedih. Dan pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita dikuatkan pada saat kita lemah. Dan pada saat kita mendengar firman Tuhan, mungkin kita diberikan api yang membakar. Untuk apa? Untuk kita melakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Maka firman Tuhan itu adalah hal yang necessity di dalam hidup kita masing-masing. Maka sudah, jika orang Kristen sudah kehilangan firman Tuhan, maka mereka mereka bukan orang Kristen, dan mereka bukanlah anak-anak Tuhan. Maka di dalam sejarah China, kita melihat gereja-gereja di dalam awal mula gereja mulai di negara ini, kita sudah melihat begitu banyak orang-orang Kristen Chinese, mereka rela mengalami penganiayaan, mereka rela diperlakukan seperti bukan manusia. Tetapi mereka, kenapa mereka rela mengalami itu? Karena mereka tahu pasti bahwa apa? Pada saat aku mengalami penderitaan di sini, aku tahu Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi aku. Aku bisa menderita itu karena kekuatan dari Tuhan. Aku bisa bertahan itu dengan kekuatan dari Tuhan. Tidak boleh ngomel, tidak boleh apa namanya bersungut-sungut. Itu bukan kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen adalah apapun situasinya, aku harus setia kepada Tuhan. Apapun situasinya, aku harus setia melihat apa sih yang Tuhan mau, dan itulah concern di dalam hidupku. Maka saudara, hari ini saya akan masuk di dalam satu hal, yaitu di dalam, setelah saya menjelaskan tentang introduksi khususnya di dalam the basic of Christian theology, maka hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat negara ini. Saudara semua pasti dari Indonesia, bukan. Saudara mungkin mengatakan, oh saya di sebelahnya Malaysia. Kalau ditanya orang, kita nggak berani ngomong inilah itu. Seringkali kita kurang berani.
我是马来西亚的旁边的旁边的旁边，dia bilang 新加坡的旁边的旁边的旁边，是吧？Tadi bilang 澳洲就是旁边，seringkali kita kurang berani untuk mengatakan,我是印尼来的, gitu, atau kita mengatakan, I'm from Indonesia, dan sebagainya. Seringkali kita kurang berani dalam mengatakan, 我是从新加坡的旁边的旁边dan sebagainya. Maka saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk saudara hari ini semua dari Indonesia, dari Singapura terhampir, dan juga dari Malaysia terhampir, ya. Maka saudara, kita mungkin berbeda sekali dengan negara ini. Kenapa? Negara Indonesia adalah negara yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan negara ini adalah negara yang tidak melegalkan kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun saudara, pada saat kita melihat, saya pada saat di Xiamen, saya punya satu langganan benerin jam, saudara. Dan orang ini sangat tua sekali. Lalu saya setiap kali kalau saya punya jam itu rusak, saya bawa ke dia supaya dia benerin. Orangnya sangat memiliki bijaksana. Umurnya sudah 70 tahun. Dan itu dia adalah teman saya. Ya. Umur 70 tahun adalah teman saya. Pastinya saya bilang dan sebagainya kan. Tapi dia justru adalah teman saya. Dan pada setiap saya tanya, bicara tentang banyak hal, sharing dengan banyak hal. Lalu dia mengatakan satu hal. Coba lihat, China sejak dia berpegang pada komunis, awalnya nggak bisa hebat, awalnya nggak bisa kaya, awalnya kita hidup susah sekali, tetapi coba lihat sekarang, komunis membuktikan bahwa kita bisa hidup, kita bisa kaya, kita bisa berhasil, dan akhirnya seluruh dunia tak bisa lepas dari made in China. Lalu Presiden berkata itu, dia mengatakan kegagalan Indonesia adalah Indonesia dulu setengah hati tidak mau jadi komunis. Ya. Dulu PKI, Partai Komunis Indonesia, disponsori oleh siapa? Soekarno. Akhirnya apa? Dia membawa semangat komunisme, tapi akhirnya orang Indonesia terlalu lamban dan terlalu lemah untuk mengadopsi semangat komunisme, karena menganggap semangat komunisme itu semangat yang negatif. Akhirnya apa? Indonesia memilih NKRI, memilih Pancasila, dan memilih akan apa? P4 saudara yang saudara sudah pelajari di saudara punya SMP dan SMA tentang UUD 45, tentang ketuhanan lah dan sebagainya. Maka dia mengatakan Indonesia sampai sekarang yang maju-maju adalah karena mereka bukan komunis. Saya pas dengar Yoidian Putung Iyo, sebenarnya kurang ajar loh. Dia ngomongin negara gua nggak maju. Lalu dia ngomongin negara gua nggak maju gara-gara komunis. Bukan masalah komunis maupun bukan komunis, masalah koruptor dan juga orang-orang yang nggak punya hati untuk mengabdi kepada negara, itu problemnya. Maka perasaan mengatakan pusu bah, mereka ya pusu komunis ah, ya, pusu kok jantan kan. Lalu以前有那个嘛，有什么有成功嘛，perasaan mengatakan itu ya, tapi 现在你看dan sebagainya. Oke, saya nggak ngomongin perdebatan dan juga sharing antara saya dengan teman saya yang 70 tahun ini. Tetapi sudah, dia memiliki satu pride, dia memiliki satu kebanggaan terhadap semangat, terhadap ideologi yang ada di negara ini. Yaitu dia bangga sebagai seorang komunis. Apalagi orang umur 70 tahun biasanya adalah orang yang totok, ya. Orang totok adalah orang yang sudah susah sekali dirubah pikirannya. Makanya sekali komunis tetap komunis, istilah begitu. Benar-benar dia punya konsep bahwa sekali komunis tetap komunis, apapun yang terjadi komunis tetap komunis. Maka sudah akhirnya orang-orang komunis bukan hanya sekedar dari orang yang patriotik sudah, tetapi orang-orang komunis memiliki arogansi yang sangat-sangat besar sekali, sehingga susah sekali orang komunis menerima Injil Kristus. Saudara, maka hari ini saya akan men-sharingkan bagian kedua, yaitu bagaimana kita belajar untuk melihat arogansi dari orang-orang komunis, khususnya pengaruh dari satu buku, yaitu
dari satu buku yang terkenal sekali, yaitu dari sebuah buku Komunis Manifesto. Siapa yang sudah pernah baca buku Komunis Manifesto? Ayo ngaku. Hah? Belum, saudara. Saudara kalau sudah di negara ini nggak baca buku itu, saudara akan jadi orang yang nggak tahu semangat orang yang ada di negara ini. Orang di negara ini, mereka pasti baca. Semua bingung. Ya. Semua baca akan buku ini, saudara. Komunis Manifesto, mereka semua harus baca. Kalau mereka nggak baca, maka apa yang terjadi? Kalau mereka nggak baca, mereka tidak akan dapat spiritnya, tidak akan dapat semangatnya, dan tidak akan dapat akan satu hal, bagaimana mereka seharusnya menjalani akan perjuangan di dalam negara ini. Maka orang-orang Chinese yang ada di negara ini, mereka kenapa bisa menjadi seorang komunis? Karena ada satu buku kecil, buku tipis sekali. Saudara bisa baca satu hari langsung selesai. Dan saya sudah baca buku ini lebih dari 8 kali. Dan setiap kali saya baca buku ini, honestly ya, sejujurnya saya katakan, setiap kali saya baca buku itu, tipis sekali. Tapi setiap kali baca di situ, saya berapi-api. Maka hari ini bukan reform komunis ya, tapi hari ini saya men-sharingkan betapa bahayanya Komunis Manifesto jika tidak dibaca secara benar dari perspektif kekristenan. Kalau tidak, masa kita baca buku itu, kita langsung terbakar, kita langsung bersemangat, dan kita langsung memiliki akan satu api hidup. Untuk apa? Untuk kita mau doing something, mau fighting, dan kita mau jayo di dalam apa yang kita kerjakan. Maka saudara, buku Komunis Manifesto ini kecil sekali. Ditulis oleh siapa, saudara? Ditulis oleh Karl Marx. Saudara tahu nama ini? Sudah kenal dia? Sudah kenalan? Di mana? Buku Komunis Manifesto ditulis oleh dua orang. Yang pertama adalah Karl Marx dan kedua adalah Friedrich Engels. Dan saudara, Karl Marx dan Friedrich Engels pada saat tulis buku itu, bukunya tipis banget, tapi pada saat buku itu dipublishkan, lalu akhirnya apa? Membakar orang-orang begitu banyak untuk apa? Untuk bersemangat untuk menghargai hidup. Saudara, di saat buku Komunis Manifesto ditulis, konteksnya apa, saudara? Konteksnya di saat buku Komunis Manifesto ditulis itu, yaitu saat itu di Eropa, khususnya di Jerman, Eropa mengalami kelesuan, mengalami krisis sekali, sehingga banyak orang kaum buruh, mereka kerja mati-matian, mereka kerja dengan begitu, istilahnya bisa dikatakan kerja paksa, dan pas mereka kerja di situ, mereka dihargai hanya dengan gaji yang sangat kecil. Saya ingin tanya, siapa yang pernah kerja di sini? Ayo ngaku. Ya. Kalian kalau kerja pasti pingin gaji besar atau gaji kecil? Besar. Kalau senyumnya langsung besar. Saya ingin tanya, kalau kamu digaji kecil, kamu akan ngapain? Cabutlah, gitu kan istilahnya. Sudah cabutlah, nggak mungkin kalau mau digaji kecil. Sudah, itulah manusia. Nah, mereka juga demikian. Mereka kerja mati-matian, lalu akhirnya apa? Mereka cuma dapat gaji yang begitu kecil. Tapi bermanfaat. Kenapa? Saat itu Eropa sangat miskin. Maka Eropa saat itu mengalami inflasi. Dan akhirnya apa? Yang kaya tetap masih kaya di dalam kemiskinan mereka. Tetapi orang yang miskin, lebih miskin lagi daripada miskin yang waktu itu. Akhirnya apa? Mereka hidup di dalam keterpaksaan. Aku akhirnya kerja dengan terpaksa digaji dikit. Aku akhirnya terpaksa kerja dengan gaji yang tidak seberapa. Dan di situ, saudara, orang kalau kerja dengan gaji tidak seberapa, sudah tahu realitanya begitu. Kerjanya akan bagaimana, saudara? Pasti akan susah kan. Tiap kali pasang muka itu kasihan. Rasanya kerja meyu siwang, istilahnya tidak ada api, cuma ada es. Jadi apa? Kerja tidak punya semangat. Pokoknya ya seadanya, yang seperti air mengalir. Ya, akhirnya kita mengalami itulah kerja, itulah hidup.
maka hidup itu tidak ada apinya, hidup itu tidak ada dinamikanya. Hidup itu adalah ya gini-gini aja, itulah hidup, ya. Maka Karl Marx pada saat melihat tidak bisa dalam keadaan seperti ini, maka dia pasang tulis buku itu. Dia mengatakan, hei, orang-orang yang digaji sedikit, jangan cengeng dengan dirimu. Luar biasa, marah-marah dia. Siapa lu mau ngamuk-ngamukin gua? Ya, pada saat dia mengatakan, hei, orang-orang kaum buruh yang digaji sedikit, jangan kamu cengeng. Coba lihat, nilai hidup kamu itu bukan dari gaji yang kamu terima. Kalau kamu hanya melihat nilai hidup kamu di gaji yang kamu terima, kamu akan pesimis. Kamu akan merasa hidup gak ada artinya. Tapi ayo coba cari apa arti hidup kamu. Di mana value yang paling besar di dalam hidup kamu. Value yang lebih besar dalam hidup kamu bukan terletak pada gaji. Nilai hidup kamu bukan ditentukan oleh gaji, tapi nilai hidup kamu adalah dari fighting spirit, dari perjuangan kamu, dari setiap keringat yang keluar dari peluhmu, dan setiap kecapean kamu. Itulah nilai hidup kamu. Kalau kamu bisa kerja sampai capek, sampai cicakau gitu, udah sampai melampaui dari batas kecapean kamu, sampai cicakau di situ, kamu bisa menembus semuanya itu. Itulah arti hidup kamu. Kamu kok bisa berjuang mati-matian, kamu sudah menemukan nilai hidup kamu. Kamu hidup untuk berjuang. Kamu hidup bukan untuk menangis. Kamu bukan hidup untuk meratap. Kamu hidup adalah untuk apa? Doing something di dalam setiap kesusahan kamu. Kesusahan, kesulitan tidak boleh ditangisi. Justru kesulitan dan juga tantangan di depan harus dihantam, harus dilewati, harus di breakthrough, harus ditembus. Supaya apa? Kamu berhasil. Wah, kalau saya berkata amin, pasti semua bilang amin, gitu kan? Ada semangat, ada api yang membakar. Ayo jujur, kamu pasti ngomong amin kan? Hah? Saya pada dasar komunis loh. Saya pakai dasar komunis bilang amin, pasti kalian bilang amin, amin. Yes, we can, gitu kan? Oh, kalau Obama bilang yes we can, yes we can, akhirnya kepilih juga dia. Ya kan? Maka pada saat kita melihat di sini, pada saat Karl Marx mengatakan nilai hidup kamu bukan dari gaji, nilai hidup kamu dari fighting spirit, berjuang. Maka kamu meskipun digaji sedikit, jangan cengeng, berjuanglah mati-matian. Kalau perlu sampai titik darah terakhir, berjuanglah engkau. Kenapa? Karena itulah nilai hidup kamu. Kamu dilahirkan untuk berjuang. Dari lahir, kamu gak gampang untuk lahir. Untuk kamu mau bertumbuh menjadi besar, gak gampang kamu untuk bertumbuh menjadi besar. Sampai kamu menjadi orang dewasa menikah, gak gampang kamu menjalani hidup. Sampai akhirnya kamu mati pun, kamu bikin orang susah dan sebagainya. Maka di situ jelas sekali dia mengatakan, hidup adalah perjuangan. Maka kalau kamu gak berjuang, kamu gak tahu apa arti hidup kamu. Maka dia berteriak di hadapan kaum buruh, hei kaum buruh, temukan nilai hidup di dalam dirimu. Bangkit, jayo, Iji jayo. Akhirnya saya bilang, jayo, di dalam bahasa Jerman. Saya nggak tahu Jermannya apa. Maka perasaan itu dia bilang, ayo semuanya bangkit, semua bangkit sudah. Dikaji sedikit, tidak apa-apa. Yang penting apa? Aku berjuang. Di satu sisi mungkin kita pikirnya, oh enak ya, ngenakin bosnya ya. Mereka rajin-rajin padahal digaji sedikit. Kenapa mereka rela digaji sedikit? Karena mereka tahu melalui perjuangan mereka pasti akan mampu merubah konsep orang yang ada di atas. Mereka mampu kalau perlu meruntuhkan akan orang-orang yang ada di atas. Pada saat itu saudara, kaum borjuis atau kaum orang-orang kaya atau kaum laupan-laupan itu semua adalah orang Kristen. Maka coba lihat, orang Kristen tetapi menggaji akan siapa namanya? Buruh dengan gaji yang sangat kecil sekali. Maka di situ banyak orang Kristen pelit dan banyak orang Kristen di dalam gereja kelihatannya sangat memberikan akan satu hal, aku mengasihi Tuhan. Tetapi pada saat keluar dari gereja, mereka banyak sekali menyiksa, menindas begitu banyak akan pekerja-pekerja. Maka disitulah situasi itu. Maka saudara, Karl Marx pada saat dia mengatakan itu, mari kita dengan satu makna hidup yang jelas,
kita hidup untuk berjuang. Maka ayo kita berjuang sama-sama, dan kita sama-sama bergerak bersama-sama. Kalau kita melihat ketidakadilan di atas, ayo semuanya bergerak sama-sama dengan fighting spirit, menggulingkan apa yang ada di atas. Maka saat itu kaum orang-orang kaya langsung dijarah bersama-sama. Lalu orang kaya sama-sama apa? Hartanya dirampas. Lalu bagaimana? Dibagi sama rata. Saudara, maka orang-orang komunis di zaman tahun itu adalah orang-orang yang rata-rata sama, tidak ada miskin, semuanya sama-sama miskin. Istilah saya itu bukan miskin seorang diri, tapi sama-sama miskin sama-sama. Kalau kaya sama-sama. Maka di sini adalah satu semangat yang begitu besar. Nah, saudara, penulis buku ini, Karl Marx dan Engels, siapakah dia? Dia adalah orang yang dulunya juga Kristen. Engels juga adalah orang Kristen. Bahkan Karl Marx, dia pernah masuk sekolah teologi, pernah masuk di dalam gereja, pernah masuk dalam sekolah teologi, dia pernah belajar di dalam didikan akan para pastor-pastor dan sebagainya. Tapi akhirnya dia melihat apa yang diajarkan di dalam gereja dengan apa yang dihidupi oleh orang-orang Kristen di luar gereja. Akhirnya kesaksian hidup mereka membuat seseorang yang dulunya adalah cinta Tuhan, akhirnya tidak lagi menjadi orang cinta Tuhan. Maka saudara, kalau hidup kalian tidak beres, lu cuma hidup di dalam almost right, but you are not living with the uprightly, maka kamu akan menjadi batu sandungan, akan bikin Karl Marx baru, akan bikin Engels baru, kau akan ciptakan komunis manifesto secara tidak langsung. Maka akhirnya apa? Karl Marx pada tulis buku itu, pengaruhnya besar bukan sampai di Eropa, tapi sampai ke Rusia, sampai ke Korea, sampai ke Cina. Padahal Cina dari dulu, kemarin di dalam persekutuan Wawen saya sudah mengajar sesuatu yang sangat-sangat indah sekali. Orang Chinese di dalam 2.500 tahun yang lalu sangat religius, dirusak oleh komunis sehingga akhirnya tidak lagi menjadi orang yang sangat religius. Tapi saya akan mengulang apa yang saya bahas di dalam persekutuan Wawen. Tetapi sudah dari buku ini akhirnya menjadi sebuah filsafat, menjadi sebuah falsafah, menjadi sebuah ideologi yang akhirnya memimpin banyak negara untuk apa? Untuk mengadopsinya. Maka saya akan selain Karl Marx dan Friedrich Engels, saya akan memperkenalkan beberapa teman-teman dari dia yang mungkin kita juga bisa kenalan sama dia, ya. Beberapa nama saya sudah pernah sharingkan di tempat ini. Friedrich Nietzsche. Siapa sudah kenal sama dia? Siapa Nietzsche? Nietzsche, dia juga dulu adalah seminary student. Pernah masuk sekolah teologi, belajar teologi. Siapa tahu masuk STT Reformasi Internasional, belajar di dalamnya, belajar dari para dosen-dosen, dari para teolog-teolog. Tapi akhirnya dia keluar dan dia mengatakan, benarkah Tuhan itu ada? Lalu dia berkata, kalau Tuhan memang ada, maka hari ini saya ambil pistol saya, diisi dengan peluru, diputar, lalu akhirnya dimasukin. Lalu apa? Maka saya akan todongkan pistol ini ke atas. Kalau Tuhan memang ada, dia harus balas saya. Kalau tidak balas saya, berarti Tuhan tidak ada. Tuhan siap-siap. 1, 2, 3. Bang. Bang, 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 bang. Sampai bang, 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 bang. Jadi bang, bang. Soalnya bang, 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 bang. Setelah itu, mana? Yang ada cuma peluru-peluru yang dia tembakkan ke atas, jatuh lagi ke bawah. Lalu dia mengatakan, di manakah Tuhan? Di manakah dia? Kita katanya percaya kepada Tuhan, tapi kita hari ini hidup begitu susah. Kenapa Tuhan tidak menolong kita? Kita hidup di dalam kemiskinan. Kenapa Tuhan tidak menolong kita? Bisa kita hidup susah. Kenapa Tuhan tidak menolong kita? Makanya dia berkata, sekarang jangan lagi berharap kepada Tuhan. Jangan pergi ke gereja. Kenapa? Gereja adalah tempat orang-orang cengeng.
Gereja adalah tempat penakut, gereja adalah tempat pengecut, tempat orang-orang yang tidak mau berjuang. Maka dia mengatakan bahwa ayo jangan menangisi dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mati. Dia mengatakan Tuhan sudah mati. Maka kalau Tuhan sudah mati, siapakah yang ada dalam dunia ini? Saya. Maka pertanyaannya, who am I? Siapakah saya? Maka dia mengatakan, I am the Übermensch. Apa itu Übermensch? Nah, ini baru bahasa Jerman ya. Sombong sedikit ya. Übermensch. Saudara, Übermensch mungkin saudara langsung dapat, oh Uber, piala Uber. Kalau orang Jawa, piala di Uber, itu piala dikejar. Übermensch, apa itu? Übermensch itu adalah Superman. Bedanya Superman yang di Marvel dengan Superman di sini, itu yang di Marvel kolornya di luar, ini kolor di dalam. Ya. Nah, jadilah Superman, jadilah orang yang menentukan hidupmu sendiri, dan kamu harus jadi orang yang sungguh-sungguh untuk apa? Tahu bahwa apa? Hapus air matamu. Sekarang hadapi kesulitan di depan. Jangan cengeng. Ayo kita fighting spirit. Mari kita ciayo. Kita pasti bisa menjalani hidup ini. Saudara, maka di dalam konteks saudara di negara ini, saudara sering dengar kata ciayo, kan? Ciayo, ya? Bahkan di dalam gereja, saudara juga dengar kata ciayo, ya kan? Saudara sadar nggak sadar, saudara sudah mengadopsi sedikit konsep dari komunisme. Bagi mereka apa? Fighting, ayo fighting, ya, kufu fighting sama itu. Mari kita fighting, mari kita berjuang, jangan kamu lemah. Ayo kita melakukan paling the best. Jiayo, ziji jiayo. Supaya apa? Jadi Superman. Nah, maka di dalam menjadi seorang Superman, dia mengatakan dua hal. Itu apa? Halo? Dia mengadopsi dua pemikiran. Pertama dari satu tokoh dari mitologi, Apollonian dan Dionysian. Ini sebuah pengetahuan ya, supaya sudah tahu. Apollonian dan Dionysian itu bicara tentang apa? Kamu pas menjadi seorang Superman, menjadi seorang yang fighting spirit, memiliki fighting di dalam hidup kamu. Kamu harus punya keanggunan di dalam hidup kamu. Kamu jangan kampungan. Ya. Kamu jangan kampungan kepada saat kamu di seorang fighting spirit. Pokoknya lu nggak suka, wacah, gitu, lu nggak suka, wacah, bukan begitu. Itu kampungan. Justru siapa Nietzsche mengatakan, saat kamu menjalani hidup kamu bertemu dengan kesulitan, jalani dengan anggun. Gak usah banyak cincong. Apa? Cukup kamu pelajari dan bagaimana engkau menghadapinya dengan lencing, dengan apa? Dengan hati yang dingin dan apa? Pada saat kamu melihat segala sesuatunya, jangan terlalu gegabah. Tetapi meskipun kamu dengan keanggunan melihat semuanya itu, jangan kamu lemah. Kamu harus menjadi seorang destroyer. Satu sisi kamu anggun, tapi sekali kamu ngomong matiin, langsung mati. Seperti apa? Pada saat saya suruh misalnya, saya suruh Willy berkata matiin kameranya, langsung dia matiin. Nah seperti itu. Maka itu ada keanggunan. Matiin semuanya. Aku bilang nurut semuanya. Dan itulah keanggunan. Dan kalau kamu nggak mau nurut, maka lu nggak mau nurut, sah. Akhirnya apa? Mati. That's all. Maka saudara melihat pemimpin-pemimpin yang mengadopsi akan konsep komunisme, rata-rata adalah orang yang sangat-sangat anggun. Hitler, anggun nggak? Anggun dengan kumisnya. Lalu pada saat semuanya tentara melihat dia muncul, langsung semuanya, gitu. Langsung dia dengan anggun. Langsung, saya bye-bye, gitu. Akhirnya dia, wah, karismanya luar biasa. Bisa dan kita akan berkenalan dengan orang-orang yang
mengadopsinya. Maka salah satu yang mengadopsi pemikiran seperti ini adalah tadi saya ngomong Hitler. Hitler termasuk orang yang menjalankan semangat komunis. Saudara tahu nggak? Dari seorang pemimpin ini bunuh berapa juta orang? Hah? Berapa orang? Ada yang tahu nggak? Saudara cuma tahunya bermimpi rupiah berapa. Saudara nggak pernah pikirin sejarah. Ada satu orang bikin mati berapa orang. Saya ingin tanya, Hitler di dalam hidup dia bunuh banyak data bermacam-macam. Tapi saya percaya satu data ini, dia bunuh kurang lebih 60 juta. 60 juta. Itu dari yang ketahuan dan yang ketahuan. Maka saudara, pada saat kita melihat di sini, wih kejem nih. Ya. Kita melihat begitu banyak yang mati hanya dari seorang Hitler. Data yang saya dapat 66 juta orang mati karena Hitler. Coba bayangin, kamu mati berapa orang? Hah? Satu orang enggak, ya kan? Satu orang aja nggak mati. Bunuh nyamuk mungkin banyak, tapi lu bunuh orang nggak pernah kan? Ini orang hebat loh, satu orang bunuh 66 juta orang. What kind of people, what kind of men yang ada di dalam dirinya? Hanya dengan komunis yang ada menjadi semangat, dia mampu menjadi pembunuh terbesar. Maka itu Hitler. Kedua, saudara mengenal dengan satu orang namanya Vladimir Lenin. Pernah dengar nama Lenin? Lenin adalah tokoh komunisme di mana? Rusia, juga kumisan. Maka pada dia punya kumis juga, dia menjadi seorang pemimpin. Dia sangat ngefans banget sama Karl Marx. Maka setiap apa yang dia lakukan, dia selalu cross check dengan apa? Cross check dengan Komunis Manifesto. Pokok kalau saya menjalani akan pemerintahan ini harus sesuai dengan apa yang diomong oleh Karl Marx. Maka sudah Lenin itu sangat identik dengan Komunis Manifesto. Maka apa yang dia kerjakan juga sangat menggerakkan jiwa. Pasal dia berpidato dengan sangat semangat sampai orang terbakar pasal dengan pidato dia. Beda dengan siapa namanya? Beda dengan penerusnya, yaitu namanya Joseph Stalin. Joseph Stalin lebih calm down orangnya. Mereka orangnya lebih santai, anggun, tapi juga bunuh banyak orang. Ya? Lenin kelihatannya sangat berkarakter. Mengatakan apa? Mari kita pergi, langsung semua pergi. Mari kita jayo, semua jayo. Lenin itu pemimpin yang sangat-sangat kelihatan powerful di dalam dirinya. Nah, Lenin di dalam pemerintahan dia juga bunuh jutaan orang. Tetapi meskipun dia juga bunuh jutaan orang, tidak sebanyak Joseph Stalin. Sudah, saya kasih tahu ya. Karl Marx dia adalah orang Kristen awalnya, Kristen. Engels orang Kristen. Lalu Nietzsche awalnya Kristen. Vladimir Lenin dan Joseph Stalin mereka juga Kristen awalnya. Bahkan Joseph Stalin pernah masuk sekolah teologi. Heran loh, masuk sekolah teologi setelah keluar bukan jadi hamba Tuhan, keluar jadi pemberontak, menjadi seorang pemimpin besar, bunuh jutaan orang. Saya merasa nggak kurang karisma kalau saya bandingkan dengan Joseph Stalin. Ya. Joseph Stalin, dia orangnya lebih santai, kumisan juga. Ya. Dia kumisan juga, tapi nggak penting itu, nggak menentukan itu. Tapi Joseph Stalin, ya, dia sangat ngefans banget sama Lenin. Dia sangat ngefans banget sama pemimpin besar ini. Lalu apa? Dia di dalam pemerintahan Joseph Stalin, dia tidak bunuh sebanyak Hitler, 15 juta orang doang. Dia cuma bunuh 15 juta orang di dalam kepemimpinan dia. Nah, saudara tahu nggak? Satu kali dia menerima seorang reporter, misalnya Suci namanya, ya. Suci menjadi reporter. Lalu akhirnya saya Joseph Stalin. Akhirnya dia mengatakan, Bapak Presiden, kami akan menginterview saudara.
Oh ya, silakan Suci mau ngomong apa? Ya, ngomong apa? Lalu reporter ini, Suci mengatakan satu hal. Bapak Presiden, tidakkah Bapak Presiden takut? Takut apa? Dia mengatakan, Bapak Presiden sudah di dalam kepemimpinan engkau, kamu sudah bunuh 15 juta orang. Apakah kamu nggak takut digulingkan oleh massa? Kamu nggak takut digulingkan oleh rakyat? Kamu nggak takut digulingkan pemerintahanmu oleh orang-orang yang ada di bawah kamu? Saudara tahu nggak? Joseph Stalin dengan pegang dia punya kubis, dia mikir, lihat reporter itu sambil dia berpikir, lalu dia panggil akan ajudannya. Ajudan, apa? Ambilkan ayam. Ajudannya bingung kan? Ayam, chicken nuggets, chicken wings, or what? Dia sudah ayam. Akhirnya benar-benar diambilin di belakang ayam. Setelah muncul ayam di situ. Akhirnya apa? Baik, pegang di tangan, dielus-elus ayamnya. Ayamnya lagi petang, lagi bingung karena dipegang sama ajudan. Waktu dipegang sama Stalin lalu dielus-elus, ayamnya langsung, wah anggun. Dengan kebingungannya tapi juga dia, seneng, dielus. Waktu kita kecil kita dielus, wah rasanya disayang. Stalin juga gitu, wah dia elus itu ayam. Lalu dia mengatakan reporter, Suci, perhatikan. Wah dia pegang ayam itu. Lalu setelah pegang belai ayam itu, satu demi satu, apa? Kalau di Beijing langsung bilang, dipatahin ya godan. Bukan. Pikirnya langsung di Beijing waktu saya cerita lalu bilang patah ya bukan, kalian ini terlalu kejam ya. Mungkin itu kamu, kalau kamu mungkin kayak jadi Stalin mungkin patahin langsung kepalanya gitu ya. Iya Pak, dia belai lalu lebih penderitaan yang lebih sakit sebenarnya daripada dipatahin nanti langsung mati gitu kan, ya pasti mati gitu. Nah ini satu demi satu bulunya ayam itu langsung meronta-ronta, lehernya dipegang, kepala dipegang, cabutin. Wah, pasal cabutin semuanya sampai gundul. Ayam gundul bagus kan? Setelah semuanya dicabutin, setelah apa? Langsung dilempar tuh ayam. Ayam langsung dengan semua nggak ada bulu itu, gundul semuanya. Lalu sudah semua di bawah itu bulu-bulu dari ayam itu semua. Lalu reporter ini nggak ngerti, ngapain lu nunjukin gua ke pemandangannya seperti itu. Lalu dia mengatakan, ajudan, kalah, beras, jagung. Akhirnya dikasih beras, dikasih jagung. Setelah itu, ayam itu menjauhi Stalin. Kenapa? Dia takut bulunya dari cabut sama dia, diobral gitu. Lalu akhirnya apa? Dia langsung munculkan tangannya. Lalu berkata apa? Ya berkata satu statement yang dimengerti oleh ayam itu. Lalu ayamnya ketakutan itu. Lalu akhirnya dia tahu, ada jagung, ada itu. Tapi ada muka Stalin juga. Gimana ini? Muka Stalin gua nggak suka. Tapi di tangannya ada apa? Ada jagung dan juga ada beras. Kayak apa? Deketin, tapi dia takut. Deketin, takut. Kayak gua ngerti ayam aja ya. Setelah itu dia deketin tangan itu, akhirnya dia makan jagung itu. Akhirnya dia makan apa? Beras. Setelah itu diangkat lagi sama Stalin, lalu akhirnya dilus-lus lagi. Tapi beda, dia gundul. Saudara, lalu dia bilang, do you have my answer now? Do you have my answer now? What answer? What kind of answer? Apa? Pada saat aku bikin mereka menderita,
Aku bikin mereka menderita, tapi aku masih memberikan mereka makan. Meskipun aku memberikan mereka menderita, tapi aku juga masih punya cinta kasih. Sebenci-bencinya aku dengan ayam itu, aku masih kasih dia ayam. Kasih ayam. Masih kasih namanya beras. Masih namanya jagung. Maka apa? Dia masih dengan memberikan apa yang dimau. Maka apa? Saya nggak takut. Kenapa? Meskipun aku menindas orang, tapi tanganku tetap memberikan apa yang mereka butuhkan. Saya tidak takut memberikan siapa. Ngeri nggak, saudara? Ngeri. Bayangin, saudara dicabutin sama Stalin. Tapi saya pas dengan cerita itu, saudara, akhirnya saya mengambil kesimpulan, apakah manusia, rakyat, sama dengan ayam yang dicabuti, kesakitan, lalu pada saat sudah dicabut sampai gundul, akhirnya apa? Kita tetap masih sayang sama Stalin. Kenapa? Karena kita masih dikasih makan. Joseph Stalin anggun sekali, tapi juga destroyer, tapi dengan anggun membuat mereka setia. Luar biasa, saudara. Maka ini salah satu contoh. Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Karl Marx Engels, Friedrich Nietzsche, awalnya dari kekristenan, tapi orang pada saat sudah tidak Kristen, dia punya potensi besar untuk menghancurkan kekristenan, bahkan menggulingkan apapun yang ada di dalam hidup ini. Maka semua ini dasar Kristen. Yang nggak dasar Kristen cuma satu, Mao Zedong. sama yang Korea Selatan, ya. Kim Jong Un, Korea Utara, Kim Jong Un, ya. Mao Zedong pada saat dulunya dia bukanlah orang yang komunis, sudah. Saudara tahu 2500 tahun yang lalu Chinese culture itu sangat agung sekali. Tapi akhirnya Mao Zedong mengatakan, begitu agungnya culture, tapi tidak memberikan kemajuan, maka dia yang ada adalah peperangan. Maka dia mengatakan bahwa apa? Saya mau belajar di komunisme. Maka komunisme inilah yang dibutuhkan oleh China. Kenapa? Karena China butuh jawaban untuk bagaimana kita sama-sama hidup di dalam perjuangan. Waktu itu penjajah datang dan menjadi raja, kita nggak boleh di bawah mereka. Kita adalah tuan rumah, kita harus gulingkan mereka, dan kita harus menjadi tuan atas negara kita sendiri. Wah, hebat ya. Lalu dia baca buku dari Karl Marx, dia baca buku dari Lenin, dan dia paling suka gayanya siapa? Dia paling suka gayanya Stalin. Cuma satu-satunya pemimpin komunis yang tidak pakai kumis itu Mao Zedong sama Kim Jong Un. Semuanya pakai kumis semua. Mereka dengan apa? Mereka dengan senyum, anggun, tapi bulu juga pada. Pada saat Mao Zedong dia mengatakan, ayo kita gulingkan penjajah. Lalu dia mengatakan kedua, ayo kita gulingkan culture. Maka Konfusianisme harus dihancurkan, kekristenan harus dihancurkan, Islam harus dihancurkan, agama-agama harus dihancurkan. Kenapa? Karena agama adalah pembodohan bagi masyarakat. Semakin lu masuk gereja tambah goblok, semakin lu masuk dalam masjid tambah goblok, semakin kamu jadi Konfusianisme tambah goblok. Akhirnya dia mengatakan, tinggalkan semuanya itu, ikutlah pada diriku. Itu apa? Ayo kita bersama-sama. Ini semboyannya dari Mao Zedong. Yo Kunan, yo Bangfa, yo Siwang. Ayo bangun. Maka apa? Yo Kunan, ada kesulitan. Yo Bangfa, pasti ada jalan, jangan cengeng. Yo Siwang, pasti ada pengharapan. Yo Bangfa, yo Siwang, pasti ada jalan dan pasti ada pengharapan. Maka akhirnya Mao Zedong pas berkata itu, semua bilang, Hao, Tongyi, namanya Jayo, Jayo, dan sebagainya. Nah, akhirnya pada saat itu di situ kita melihat inilah yang menjadi dasar arogansi dari para pemimpin-pemimpin dari komunisme. Nah, saudara, mungkin saudara pikir, Proksif hari ini kok ngomongin komunisme, apakah saudara akan dikomuniskan pada hari ini? Hari ini saudara bukan dikomuniskan, tapi kita akan membaca komunisme dan bagaimana kita mengkritisi komunisme dan bagaimana kita seharusnya tanda kutip
menunjukkan kelemahan arogansi dari komunisme. Saya minta waktu 5 menit untuk memberikan sebuah kritik bagi konsep komunisme. Cukup 5 menit saja, nggak perlu 1 jam untuk memberikan kritik. Nah, pada saat kita melihat akan komunisme yang seperti ini, maka mari kita bertanya, apa sih komunisme itu? Kenapa komunisme bisa bunuh akan jutaan orang di dalam itu sejarah dunia? Maka saudara, kenapa kita harus belajar ini? Dan kenapa kita melihat komunisme begitu besar kuasanya di dalam membunuh begitu banyak orang? Maka saya mengutip satu konsep, the principle, jadi bicara the principle on communism. Prinsip komunisme itu adalah konsepnya bagaimana? Dan saya akan mengutip ini dari satu tokoh Kristen yang namanya Martin Luther King. Sudah tahu ya, Martin Luther King. Martin Luther King adalah seorang hamba Tuhan, tapi dia akhirnya seorang pendeta yang akhirnya dia pun memiliki satu teriakan hati itu apa? Semua adalah sama. Orang kulit hitam, orang kulit putih harus diperlakukan sama, equal di hadapan Tuhan. Maka disitu dia memperjuangkan akan ras sama rata. Nah, dia mengatakan apa itu komunisme? Dia mengatakan pertama, komunisme itu adalah berdasarkan akan materialistik, ateistik, lalu humanistik, sekularistik, dan titik yang lain. Materialistik gitu Pak. Ayo kita berjuang untuk kita dapat sama-sama akan harta. Dan mendapatkan harta adalah sebuah hal yang necessity, harus dimutlakkan. Kalau perlu, tiadakan Tuhan untuk memperoleh harta. Depend on yourself, karena kamu adalah manusia yang adalah Superman. Dan kamu, mari kita sama bangun akan satu hal, masyarakat yang sekuler. Gimana kita sama-sama jalani hidup untuk diri. Maka komunisme tidak percaya pada Tuhan. Bagi orang komunisme, Tuhan itu adalah imajinasi manusia. Imajinasi manusia kenapa? Karena manusia rasa takut. Manusia adalah pengecut. Manusia mengalami sakit jiwa kalau pinjam dari satu tokoh namanya Sigmund Freud. Sehingga apa? Karena Tuhan adalah imajinasi manusia. Maka gereja adalah tempat rumah sakitnya orang-orang yang sakit jiwa itu. Saudara ini orang sakit jiwa. Saudara yang hari ini kumpul orang penakut, pengecut, dan juga orang-orang yang dianggap sebagai orang yang mengalami stroke. Kenapa? Karena kamu nggak pede dengan dirimu sendiri. Kamu akhirnya harus belajar depend on God, bersandar pada Tuhan. Yuping nih man. Lalu dengan gereja, dengan agama, kamu membangun massa. Akhirnya yang percaya Kristen itu bukan cuma di gereja ini, tapi juga di seluruh dunia ada orang yang juga sama gilanya sama kita, sama dianggap sebagai orang yang penakut oleh dunia. Maka di sini orang komunisme mengatakan no place for God, ada tempat buat Tuhan. Kedua, yaitu komunisme based on relativism, ethical, no stable moral. Tidak ada moral yang stabil. Dia secara salah ya, kebalik ya, ethical relativism, yaitu
etikanya itu sesuai situasi. Kalau situasinya harus bunuh orang, harus bunuh orang. Kalau situasinya harus hancurin satu negara, harus hancurin satu negara. Maka bagi orang-orang komunis, bunuh 60 juta orang Guangdong bilang, "Mika you." Sure, orang Beijing bilang. Ya. Nah apa? Kamu butuh 15 juta orang, mau bunuh 60 juta orang demi supaya komunisme dijalankan, silakan. Maka dari suatu pemimpin-pemimpin, mereka berani bunuh orang seenaknya sendiri. Secara etika mereka menetapkan akan prinsipnya. Istilahnya, the rules depend on the ruler. Inilah yang menjadi prinsip. Maka saudara, apakah kita hidup itu depend on the ruler, atau kita sebenarnya hidup depend the truth, berdasarkan kebenaran? Pertanyaannya, kebenaran adalah kebenarannya bagaimana? Ketiga, yaitu komunisme itu based on apa? Based on state. State itu negara. Jadi negara itu menjadi ruler. Berarti the rules-nya harus ditentukan oleh negara. Mau bunuh 15 juta orang demi negara, boleh. Mau bunuh 60 juta orang demi negara, boleh. Pokoknya negara tidak boleh diganggu-gugat. Negara tidak boleh mati. Negara harus berjaya. Dan negara dipimpin oleh satu pemimpin, namanya presiden. Yaitu orang-orang ini adalah para tokoh-tokoh yang berjuang di situ. Maka saudara, maka hari ini negara ini asasnya dari semangat yang seperti ini. Maka bagaimana saudara melihat danger nggak? Berbahaya nggak? Kalau Indonesia di komunis kira-kira gimana? Saudara akan mirip dengan apa sejarah orang-orang Chinese. Saudara akan mirip dengan sejarah orang-orang Jerman. Kau akan mirip dengan orang-orang Rusia, di mana mereka bunuh jutaan orang. Betul? Memang juga kita melihat di negara Indonesia pun presiden juga bisa bunuh jutaan orang. Soeharto, berapa banyak orang mati karena Soeharto? Soekarno, berapa banyak orang juga mati? Tapi kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar itu yang mengadopsi secara full komunisme, mereka sangat berbahaya sekali. Maka sudah, saya nggak ada waktu untuk lanjutin. Besok kita akan lanjutin sama-sama untuk kita membicarakan tentang bagaimana kita melihat komunisme ini masuk ke negara ini, dan bagaimana kita melihat perubahan dari zaman Mao Zedong sampai di zaman Hu Jintao dan akhirnya ganti pemimpin, dan bagaimana kita melihat perkembangan. Lalu bagaimana komunisme akhirnya menciptakan satu produk kekristenan di dalam sejarah, di dalam negara. Maka besok kita akan sama-sama bahas lebih detail lagi. Hari ini kita sampai di sini. Mari kita tutup sama-sama di dalam. Bapak Ibu kami berterima kasih atas setiap sesi yang sudah Tuhan pimpin pada hari ini, dan kami juga berdoa supaya Tuhan sendiri yang memberikan prinsip bagi kami untuk bagaimana kami berani mengkritisi setiap apa yang ada di dalam dunia ini. Khususnya pada saat kami membahas tentang komunisme, bagaimana kami dapat dengan hati yang kembali kepada firman Tuhan, dididik oleh Engkau, untuk kami dapat membaca setiap kegilaan-kegilaan dari orang yang anti Tuhan, kegilaan orang yang membanggakan diri, dan kegilaan dari orang yang memutlakan negara lebih daripada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan supaya kami bukan ikut gila-gilaan, tapi kami juga dapat menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau dengan hati yang dididik oleh Tuhan, mau menjadi murid-murid Kristus yang mendengar firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, dan berjuang di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin.